Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Tardiansa, NPM 22 ingin menjelaskan tentang implementasi kerangka kerja Jasman dalam perancangan arsitektur sistem informasi teknologi informasi perusahaan. Langsung saja membahas tentang abstrak. Membangun arsitektur sistem informasi perusahaan dalam salah satu hal penting dari sekian perancangan strategis perusahaan yang perlu diperkembangkan oleh perusahaan, terutama implementasi pada perusahaan yang siap berkembang. Pada perusahaan yang siap berkembang, penyederhanaan proses bisnis penting dilakukan agar dapat diselenggarakan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Dan untuk itu perlu suatu kerangka kerja yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kerangka kerja perusahaan yang dimaksud adalah sebagai kerangka kerja yang memberikan arahan sebagai aturan dan standar serta tataan tentu dalam membentuk perusahaan, dalam menemukan hal-hal yang sesuai dan pas untuk diimplementasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan perusahaan. Dari sekian model kerangka kerja yang ada, di antara terdapat model kerangka kerja Jasman yang dapat menjadi alternatif untuk dipakai dalam upaya perusahaan untuk menyusun strategi bisnis. Kerangka kerja itu terdiri atas langkah-langkah yang sistem, mudah dipahami, dan dapat pula dijaga sebagai kendala bagi perusahaan dalam membangun lebih dari strategi bisnis. Apa sih arsitektur perusahaan? Arsitektur perusahaan yang dimaksud merupakan perpaduan dua kata yang terangkai menjadi satu kesatuan pemahaman istilah, yaitu enterprise dan arsitektur. Definisi enterprise. Kata enterprise secara umum dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau perusahaan. Definisi arsitektur. Menurut Kurnia, arsitektur dapat dasarnya menggambarkan suatu konstruksi sistem yang akan diwujudkan dan sebuah model yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Ayo dicas baterai sudah 30%. Definisi arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur adalah definisi dari misi stakeholder yang di dalam termasuk informasi fungsional atau kegunaan oleh organisasi dan parameter kinerja. Enterprise arsitektur pada perusahaan akan dapat umumnya akan merujuk pada pencitraan rancangan perusahaan untuk membangun sebuah sistem dan sekumpulan sistem. Lanjut, dalam suatu enterprise arsitektur terdapat komponen dari kerangka kerja. Berikut definisi lebih rinci mengenai komponen-komponen yang ada di dalam enterprise arsitektur pada setiap tingkat kerangka kerjanya. A. Sarana dan inisiatif strategis. B. Produk dan layanan bisnis. C. Data dan informasi. D. Sistem dan aplikasi. E. Jaringan dan infrastruktur. Contoh-contoh di samping, gambar di samping. Lanjut, enterprise architecture plan. Selanjutnya dalam perancangan arsitektur perusahaan dan enterprise arsitektur dilakukan suatu rancangan yang matang dan kemudian kini kenal dengan istilah perancangan arsitektur perusahaan. Enterprise Architecture Planning, yaitu suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam mendefinisi arsitektur
dalam penggunaan informasi yang berfungsi untuk menjalani bisnis dan rancangan untuk implementasinya. Tujuan akhirnya dalam terpenuhi kebutuhan data dari pihak manajemen. Perancangan arsitektur perusahaan pada definisi arsitektur data, aplikasi, dan teknologi untuk perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kerangka Jasman dapat membantu perusahaan untuk pencapaian tujuan ini. Kerangka kerja Jasman sebagai kerangka berpikir konseptualnya. Kerangka kerja Jasman didasari pada prinsip-prinsip arsitek kelas yang membentuk persamaan umum dan seperangkat perseptif yang umum untuk menggambarkan sistem perusahaan yang kompleks. Kerangka kerja ini dapat memberikan panduan mengenai urusan proses dan implementasi, namun berfokus pada memastikan bahwa semua pandangan tetap mapan. Setelah sistem yang lengkap terlepas dari urusan kemungkinannya, kerangka Jasman memiliki 6 perspektif atau panduan: perancangan, pemilihan, perancang, pembangunan, subkontraktor, dan pengguna. Penjelasan adalah sebagai berikut. 1. Plan atau perencana yang menetapkan objek dalam membahas latar belakang, include, dan tujuan enterprise. Owner atau pemilik, penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. 6. Desain atau perancang, perantara antara apa yang diinginkan pemilik dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. D. Builder atau pembangun, pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. E. Subkontraktor, bertanggung jawab membangun dan merangkai berbagian-bagian dari produk dan jasa akhir. F. Functionis enterprise, wujud nyata dari produk dan jasa. Konsep dari framework Jasman adalah bahwa hal kompleks yang sama dapat digambarkan untuk tujuan berbeda dengan cara yang berbeda, menggunakan berbagai jenis deskripsi. Setiap barisan dalam Jasman framework mewakili perspektif tertentu. Sebuah baris atau perspektif tidak selalu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan persif yang lebih rendah. Dalam Jasman Framework tahun 1997, baris dijelaskan dari sudut pandang plan, owner, enterprise atau model bisnis, desain, informasi, sistem, model. Ide dasar di balik framework Jasman adalah bahwa hal kompleks yang sama dapat digambarkan untuk tujuan yang berbeda dengan cara yang berbeda, menggunakan berbagai jenis deskripsi. Suatu baris atau perspektif tidak memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan perspektif yang lebih rendah. Kolom Jasman Framework dapat dijelaskan sebagai berikut. Masing-masing perspektif memfokuskan perhatian dan pernyataan mendapat yang sama, jawaban pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang itu, mencapai referensi deskripsi yang berbeda
yaitu model yang menerjemahkan dari perseptif yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya di tabel-tabel samping. Kesimpulan, pada perusahaan yang siap berkembang, penyederhanaan proses bisnis penting dilakukan agar dapat disarahkan dengan keadaan dan kondisi perusahaan, dan untuk diperlu suatu kerangka kerja yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kerangka kerja ini memberikan arah, berbagai aturan dan standar serta tataan tentu dalam membentuk perusahaan dan menemukan hal-hal yang sesuai dan pas untuk diimplementasikan sebagai bagian dari strategis pembangunan perusahaan. Konsep dari framework Jasman adalah bahwa hal kompleks yang sama dapat digambarkan untuk tujuan dan beda dengan cara yang berbeda menggunakan berbagai jenis deskripsi. Framework Jasman dapat menjelaskan alternatif untuk dipakai dalam upaya perusahaan untuk menyusun strategis bisnis. Kerangka kerja itu terdiri dari langkah-langkah yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat pula dijadikan sebagai kendala bagi perusahaan dan mengembangkan lebih lanjut strategis bisnis. Sekian dan terima kasih.